Iki tiket. Jam piro mau orang? Namanya saja kan kecelakaan, ya, karena sudah ditabrak dan ambruk mestinya dibangun lagi. Pak yang nabrak itu kan kebetulan kan juga BST ya. Saya juga apa ngantuk apa gimana. Tadi saya pagi ke sana, melihat ke sana saya juga sempat motret gitu. Tapi yang penting ya namanya saja sudah tadi kecelakaan, mestinya ya tidak bisa nyalahkan siapa-siapa. Cuma ya untuk selanjutnya pasti kami mohon untuk dikembalikan seperti semula. Kalau untuk itu sendiri peninggalan PB Sedoso nggih. Yeah. Lah nek itu gandengannya pun dimawon ta Gusti? Ganya kan dengan yang gede itu kan di Njuruk ke arah timurnya, terus yang di Pundi Kleco itu. Terus kalau yang ke nopo selatan itu yang Kidul Gading itu, WC Tanggul itu. Nah, yang sebelah utara itu di daerah kalau anunya Mojosongo ya itu. Mojosongo itu. Kalau itu dulunya fungsinya untuk sebagai pembatas masuk kota atau kerajaan atau dos pundi to Gusti? Ya kota Yeah. karena pada waktu itu kota ini kan pusat pemerintahannya di Mataram, Surakarta, ngaten. Lah wilayah di luar itu kan sudah masuk ke Sukarjo, ke sana itu juga Sukarjo. Terus ke barat itu juga masih Sukarjo sebetulnya. Tapi istilahnya ini pusat kota, terus ini adalah daerah pendukungnya gitu kan. Batas kotanya niku nggih. Ya, batas kotanya. Kalau itu sendiri dibangunnya PB Sedoso nggih untuk Aku niki. Bono ke-10. Oke. Nah, Pak Aku Bono ke-10 membangun itu juga ada anu nggih. Istilahnya patoknya itu sudah ada dulu. Dulunya itu sudah ada patoknya gitu, jadi sudah ditandai dengan patok gitu. Nah, oleh Pak Bono ke-10 diangkat dibikin jadi gapura itu. Lebih kelihatan gede gitu nggih. Karena kalau kita ke belakang sedikit saja zaman Sinun Pak Bono ke-9, Njuruk itu kan masih menjadi dermaga kapal-kapal itu. Sebelum masuk ke dalam ke daerah Pundi Grogol niku. Teluan ke sana lagi Mas ya. Oh. Itu. Nah, Sinuwun ke-9 itu dulu kan waktu masih Joko itu kan sering topongeli dari Langenharjo sampai ke pundi jenenge mriki Kampung Sewu itu apa itu? Daerah mriku nggih. Ya, daerah itu. Oh, Itu nanti situ nggih. terus kondur nitih Budong. Nggih lewatnya juga situ nggih anu nggih. Nggih. Itu kalau di babat yang saya baca itu babat Meduro itu waktu Sinuwun Pakubono keempat, jadi itu untuk lalu lalang dari ibu kota untuk keluar ke Selat Madura nggih itu. Nah di situ menapa tertulis berangkatnya utusan dalem untuk menjemput bakal permaisuri yang Raden Ajeng Sakaptinah itu dari Putri Adipati Cokro Adiningrat di Pamekasan itu yang nanti tanggal 19 mau kita sekar itu nyadran ke sana itu
Jadi berangkatnya dari Ngepung ya. Oh, Ngepung, nggih, ya. nggih. Dari Ngepung terus kembalinya itu kapal Rajamala. Itu berhentinya di Njuruk. Oke, nggih. Nah, dari Njuruk calon permaisuri ini diupacarakan dibawa masuk ke Kedaton, ke keraton itu dengan apa arak-arakan dengan diusung dengan Joli Tandu. Oh, Itu, masuknya situ nggih cerita anu nggih. di naskah Babat Madura itu. Nah, apakah juga lewat ke apa jenis batas Juruk itu tadi atau langsung ke Kampung Sewu ke sini atau mungkin dos pundi Gusti kalau dari sejarah keraton? Oh, lewatnya tetap lewat jalan gede. Karena pada waktu itu Kampung Sewu itu masih bantaran sungai. Oh, nggih. Artinya lewat batas kota itu yang ditabrak itu nggih. Ke utaranya Dulu situ. sejarahnya seperti itu nggih Nggih. berarti nggih. Oke. Karena Kampung Sewu itu kan bantaran Sungai Bengawan, jadi penjenengan lihat itu tanggul pertama zaman Pakubono keempat sampai ke-7 baru dibangun. Nah, itu hilang semua karena dipakai hunian orang, udahan. Terus zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu tahun 82 itu dibangun lagi di sebelah baratnya. Gitu. Oke. Kalau selain di Juruk, konon di kawasan Kleco pernah ditabrak juga itu Gusti. Iya, Itu sebelah. tahun berapa itu? Pinten nggih tahun 80-an pinten ya itu ya. Itu. Pernah juga nggih berarti Pernah. nggih. Itu Kalau- kalau itu bis besar itu. Nabrak juga nggih. Nabrak. Itu juga satu paket Gusti Itu malah pembangunannya. yang ketabrak malah ini apa istilahnya adek-adeke. Kalau ini kan malah pinggirnya. Nggih, kan. pinggirnya, nggih. Ke sana itu adek-adek itu gol dadi loro, Mas. Saya masih ingat itu. Itu juga akhirnya dikembalikan seperti semula nggih. Nggih. Jadi Tapi itu dari bangunan. apakah nanti juga ada apa namanya dari cagar budaya atau pripun dos pundi mungkin? Pasti Pemda sudah tahu bagaimana kan sekarang kota itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya Pemda Kota Surakarta. Itu jadi pasti langkahnya seperti apa sudah tahu. Mungkin harapan Gusti terkait dengan warisan budaya khususnya PP10 yang mana di Kota Solo ini masih terlihat dengan batas-batasnya baik di sisi barat, timur, selatan itu mungkin dos pundi Gusti? Ya di dalam undang-undang cagar budaya itu kan jadi undang-undang tapi pelaksanaannya kan tidak konsekuen. Karena di dalam undang-undang itu bangunan itu boleh berdiri jaraknya itu 200 meter dari yang ditetapkan dilindungi undang-undang. Nah, kalau seperti selatan ini ditempleki omah wong tuh dinggo warung dinggo dodolan bangsa sapu, kerenjang dan sebagainya, penyenan pirsani itu. Tuh. Kalau yang di sebelah barat masih lumayan ketok gitu karena di sebelah baratnya dan sebelah timurnya itu jadi satu gini untuk jalan ke utara. Jadi itu masih terselamatkan. Walaupun yang selatan ini juga persis batas kotanya itu, tugunya itu ke sana juga ada, ke barat juga ada. Tapi yang ke selatan tuh, yang selatan sebelah timur itu nemplek omahe wong ditemplek kok. Itu kok bisa kalau itu jadi sertifikat kok bisa mengeluarkan itu. Nah, ini kan mestinya pemerintah harusnya konsisten menjalankan amanat undang-undangnya. Jadi ya bagaimana caranya kalau itu memang harus direlokasi untuk menonjolkan ini apa bendanya cagar budaya itu, ya itu harusnya seperti itu. Nah, dan di timur lumayan banget karena Kelihatan, sekitarnya kan iya. nopo taman ya, itu nggak ada bangunan rumah. Gitu. Siap. Kayak iki tiket. Jam piro mau?